Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Fikri Mahendra dari kelas Ilmu Komunikasi Siang. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila di bab 11. Oke. Dinamika histori. Dinamika historis konstitusional, sosial, politik, kultur. Dia itu ada dua orang, ada dua tokoh. Yang pertama itu ada Thomas Hobbes dari 1588 sampai 1679 Masehi. Dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan homo hominidus. Yang kedua itu Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi pernah mengatakan ubi societas ius. Homo homini lupus artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda antara manusia yang satu dan lainnya. Itu arti dalam eh, tokoh Thomas Hobbes. Yang kedua itu ada dari Cicero, itu artinya ubi societas ius, arti di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan. Tujuan negara Republik Indonesia pada pembukaan Undang-Undang 1945, yakni pada alinea keempat. Dari bunyi alinea keempat pembukaan UUD NKRI 1945 dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Cranenburg, yakni yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua itu ada memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat itu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan, negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ialah ada MA Mahkamah Agung, KY Komisi Yudisial, MK Mahkamah Konstitusi. Yang pertama itu ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu pelaku pelaksanaan kehakiman sebagai dimaksud dalam Undang-Undang tahun 1945. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi, yaitu pelaku kekuasaan hakim sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Yang ketiga itu ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu lembaga negara sebagai dimaksud dalam UUD 1945. Oke. Di sini ada tokoh lagi bernama Gustav Radbruch. Dia seorang ahli filsafat Jerman. Dalam Sudikmo Kusumo menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu Gerechtigkeit atau unsur keadilan. Yang kedua ada Zeitmäßigkeit atau unsur kemanfaatan. Yang ketiga ada Sicherheit atau unsur kepalsuan atau unsur kepastian. Oke. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam melaksanakan hukum para aparat penegakan hukum harus bersikap adil. Yang B itu ada keselamatan. Para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus pertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Oke. Yang C itu ada kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Oke. Penegak hukum ya. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain yang pertama kepolisian. Kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyelidik. Yang kedua ada kejaksaan yang fungsinya sebagai penuntut. Yang ketiga kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan dan lembaga penasehat. Yang keempat ada kepolisian negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negara. Oke. Selanjutnya ada peradilan. Peradilan
umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Nah, eh, pengadilan itu dibagi menjadi empat. Yang pertama pengadilan negeri. Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama. Yang wewenang meliputi satu daerah tingkat, dua dikatakan peradilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama untuk menyelesaikan perkara-perkara umum. Oke, yang kedua ada pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi keputusan hakim pengadilan negeri yang dianggap oleh salah satu pihak dalam memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan banding. Proses banding tersebut ditangani oleh pengadilan tinggi yang berkedudukan di setiap ibu kota provinsi. Oke, selanjutnya ada pengadilan tingkat kasasi. Apabila putusan hakim pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Oke, selanjutnya ada penasihat hukum. Penasihat hukum merupakan istilah yang ditunjukkan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Oke, terima kasih atas terima kasih telah memberi saya presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.